Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ghamara safata ibadihi bila taifat takhsis tawla wa amtinana وألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا ونزل غل من صدورهم فظلوا في الدنيا أصدقاء وخلانا وفي الآخرة رفقاء وأعوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم الزحام وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيئنا وقرة أعيننا سيدنا محمدا الشافع المشفع يوم القيامة اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الأفضال اللهم ألهمنا علما نفقه أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين أما بعد حضرات الكرماء الأعزاء والعلماء الأماثل والمشايخ الأباجل أخصهم حضرة الشيخ المكرم Simbah Ki Haji Khalil Majid, pengasuh sahibul ma'had Ma'had Qamarul Hidayah beserta semua keluarga besar, pimpinan majelis masyayikh Pondok Pesantren Qamarul Hidayah, pengurus Pondok Pesantren Qamarul Hidayah, dan pimpinan lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan baik madrasah diniyah, umumiyah dalam semua tingkatannya yang kami muliakan. Di sini ada Kiai Salman, Kiai Sulaiman, Kiai Salman, Kiai Sulaiman, ingkang Naksabandi Kiai Sulaiman Zuhdi, dan para kiai, para masyayikh ingkang dalem boten saged nyebataken setunggal-setunggalipun pimpinan daerah, kepala daerah
Bapak Bupati ataupun yang mewakili yang hadir, para pejabat lainnya baik sipil maupun TNI Polri ingkang hadir, para wali santri, para bapak-bapak, ibu-ibu haudun haudurat, adik-adik, para santri, banin maupun banat, rahimakumullah jami'an. Kula nyun ngapunten ingkang kathah, mungkin bahasa mboten saged, bahasa krama inggil, bahasa ingkang alus mboten saged, di samping sanes keturunan bangsa alus. Memang kula kelahiran lan asli Surabaya, jadi bahasa markuat, bahasa cemplang-cemplung. Kula mikir lan angen-angen nemu perkara pira aku diundang Pondok Pesantren Qomul Hidayah ingkang dikenal bahasanya, dikenal santri-santrinya ingkang militansinya sangat kuat, cerdas, penuh semangat membela kebenaran. Kula berpikir panjang sebetulnya, hanya keranten nggih kepingin pikantuk barokah saking Pondok Pesantren Qomul Hidayah menika. Kula nekat hadir, nekat dateng teng mriki, senasa mangke mboten nonton napa-napane ingkang saged kula aturaken karena teng mriki adalah lautan ilmu. Ibarate kula dateng teng mriki padha kali nguyahi segara, percuma tahsilul hasil. Nggih, napa ingkang saged kula aturaken mugi-mugi khusus kangge kula piyambak mbok menawi ada satu dua ingkang mungkin saged berguna, bermanfaat, mbok menawi mekaten. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pondok pesantren bukan hanya warisan Wali Songo, tapi betul-betul pondok pesantren menika adalah warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan barang bid'ah, bukan barang yang mengada-ada atau yang diada-adakan, tapi memang sejak zaman Kanjeng Nabi sampun wonten sistem model pondok pesantren. Wekdal niku ingkang kita kenal kelawan Ashabus Suffah. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki tidak kurang ada 70 sampai 100 lebih sahabat-sahabat saking monco negara, terutama saking Yaman, niki ta'allum, tadarrus, belajar teng ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian Kanjeng Nabi disalap teng emperane masjid sing sak mangke masih wonten, masih dipertahankan petilasan-petilasan kala wau yang dikenal dengan suffah, sehingga santri-santri wekdal menika dipun kenal dengan Ashabus Suffah. Sing kepala pondok utawa lurah pondokipun inggih menika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mayoritas ingkang mondok teng ngersani Kanjeng Nabi adalah sahabat-sahabat ingkang
minal fuqara wal masakin. Minal fuqara wal masakin, tapi fuqara masakinipun para sahabat niki fuqara masakin sing boten namung ngenteni BLT, boten arep BLT, yang betul-betul fuqara masakin ingkang boten digambarkan kadal fakru ayyakunu kufron, tapi justru menjadi kebanggaan saat kolawah. Di samping fuqara masakin para ashabus suffah, justru kekuatan sumber daya manusia yang mendobrak nilai-nilai jahiliyah niku justru terbanyak ada pada ashabus suffah. Bukan berarti sahabat lintune boten. Artine fuqara masakin iki bukan sekedar kiambake boten gadah napa-napa. Tapi hampir seluruh sahabat walaupun berpunya gadah sedaya niku memposisikan diri sebagai fuqara dan masakin karena kekuatanipun ada di situ. Tapi nek fuqara sama masakin sak mangke justru dadi objek, dadi kepentingannya orang-orang kuat, dadi kepentingannya orang-orang berduit, sehingga dos pundi ada upaya-upaya fuqara masakin itu memang diciptakan untuk keabadian, untuk kelanggengan, sehingga fuqara masakin ingkang model sak mangke niki bisa digunakno kanggo kepentingan-kepentingan duniawiyah, kedudukan, pangkat lan sak piturute. Nggih napa mboten? Contone kaya pileg kala wingi niku. Pileg kala wingi niku sing kepilih niku tiang-tiang ingkang jujur, bener napa sing tiang-tiang ingkang bil fulus kullu syai'in mulus wa bidunil fulus kullu syai'in mampus. Coba kula kepingin jawaban saking para wali niki lak wali sedaya ta sing hadir niki. Wali nggih. Alhamdulillah dalem nika kula saged kempal kali para wali. Tapi sing kathah wali-wali daya atau wali santri. Dados membuktikan dan itu akan diciptakan dan itu akan dilanggengkan demi untuk kepentingan kepuasan seseorang. Kepentingan seseorang untuk meraih kepentingannya, meraih kedudukannya dan lain sebagainya. Bila perlu sing duwite akeh, ya apa kelakuane kaya kelakuane wong sing fuqara masakin kala wau. Buktine BLT niku sampean tingali. Mestine BLT itu sumbangan untuk mereka yang betul-betul papa, betul-betul tidak kemampuan, mboten saged kerja, tapi ternyata sing nerimo akeh, sing gagah-gagah, seger-seger, gandeng-gandeng. Nggih. Lah ini sudah bisa dianggap ada semacam manipulasi, semacam penyalahgunaan terhadap yang mana. Niku coba panjenengan tingali niku. Itu orang-orang yang mestinya tidak berhak nerima BLT, tapi karena dia memposisikan diri sebagai orang-orang. Nah, bedone fuqara masakin sak mangke kali fuqara masakin masa lalu. Jadi fuqara masakin para sahabat, fuqara masakin yang berdaya, punya sinergi, punya daya kekuatan semangat, sehingga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam jangka 3 tahun dia menjadi salah satu sahabat yang paling banyak
riwayat hadisnya daripada sahabat-sahabat kaliber lintune, dari sahabat-sahabat yang paling dulu masuk Islam. Justru sahabat Abu Hurairah lah yang riwayat hadisnya paling kathah saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek masalah duniawiya mereka yang metentengi ngaji. Sampai-sampai teng hadis Bukhari niku wonten riwayat hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dawuh kata, ayuhan nisa la tarfatna ru'usakunna min sujudikunna qabla ayyajlisar rijal julusan. Hei wong wadon, dawuh Kanjeng Nabi. Keratan zaman Kanjeng Nabi niku nek jamaah wong wadon niku tiang jalan itu teng ngajeng, tiang istri teng wingking. Lah mayoritas sing salat teng ngajeng niki sahabat sing pakaiane namung setunggal. Kadang sarung kemawon. Nggih gamis-gamis nggih damel gamis tapi jerone niki oblong-oblong. Jerone niki ngowos. Jadi kadang pakaian ditalekaken teng di pundake ngoten, ba'dhum napa nika ndadosaken pucuke nyampinge niku ditalekaken. Nggih, alamanakibihim. Lihat kadang liyane niku nyincing ngoten. Sehingga nyuwun sewu nek sujud. Nek sujud niki nek ketemon laring niki ribut. Mila Kanjeng Nabi ngingate, he wong wadon aja lungguh dhisik sangka sujudmu sadurunge wong lanang kabeh sing salat niku wau padha lungguh kanthi sempurna. Baru wong wadon lenggah. Sebab nek wong wadon niki ndisiki lungguh, tiang jalur tengah jeng niki tasih sujud, girap-girap sing mburi niki. Nek kepanggilan ringgen kula wonten kejadian ngoten. Mili ikrekil dipataki disawati. Duka laring ngriki nggih napa mboten? Sami mawon. Lo itu keadaan, tapi mereka orang-orang sakti. Mereka adalah pahlawan-pahlawan, mereka itulah penyebar agama. Dan mereka itulah penyebar ilmu, uluman nafi'ah. Sing Indonesia saged merasakan hasil daripada perjuangan para beliau. Niku zaman dulu. Zaman khairukum qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Sakbadane niku terjadi pergeseran nilai. Ngantos napa malih sak mangke. Alhamdulillah tesih wonten pondok pesantren. Alhamdulillah benteng terakhir untuk mempertahankan nilai-nilai ingkang sae, nilai-nilai ingkang tinggi, nilai-nilai perjuangan sak mangke niki namung wonten teng pondok-pondok pesantren. Karena di dalam pondok pesantren itu ajaran tentang tawadhu, ajaran tentang takzim dumateng masyayikh. Bahkan di pondok pesantren ada yang namanya qudwah hasanah atau uswah hasanah. Itu yang adanya di pondok pesantren. Lintune pun kita angkat tangan. Kados Mbah Kiai Khalil Majid, sikap beliau, perilaku beliau tanpa diinstruksikan itu akan menjadi pedoman, dadi tuntunan, diikuti oleh para santri. Lah ngoten ta nggih. Mbah Yai senengane ndamel kelompen umpamane. Tanpa diperintah santri-santri niki kabeh kelompenan kabeh. Remenane ndamel klambi takwa. Nggih, atau nopo niku akan ditiru tanpa ada instruksi. Tapi nek kira-kira Mbah Yai ini rokokan, santri tiru rokokan mboten kira-kira. Tabarukan teng mriki alhamdulillah
Artinya apa? Kalau tidak, itu ini ada sesuatu yang nek nggen kula masyaallah. Kula niku nek ngerokok niku singitan. Tapi santri niku nggih niku wow. Tukang nyontek, tukang niru. Dianggepe ngoten. Napa malih santri-santri zaman sak mangke. Yang dulu digambarkan ala tanalul ilma illa bisittatin saumbikaan nika bibayani zakain wa khirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuliz zaman. Wa tuliz zaman sak mangke niki pun angel manggihaken. Nek dulu santri niku sampak brewoken jenggoten godhek. Pokoknya nek belum nyecep ilmune kiai, belum sempurna mondoke, minimal 30 tahun mboten wonten bayangan kepengin boyong pamit. Benten santri sak mangke. Kadang-kadang menarget aku mondok cukup 3 tahun. Mriki ngoten. Sami mawon. Ternyata mentarget mondok 3 tahun itu napa bayangane? Kepingin nang cepet dadi kiai. Loh, kan bagus. Ternyata bukan kepingin dadi kiyaine ingkang dipun contoh. Justru ingkang dipun tingali niku kiai-kiai teng kota-kota teng Surabaya lan sekitare. Ternyata begitu dadi kiai mobilnya gilap-gilap. Sehingga dia kepingin 3 tahun nang cepet dadi kiai, nang cepet duwe mobil sing gilap. Dadak niku santri sak mangkene. Mangkane medal-medal santri sak mangkene. Tapi santri tenggen kula mboten tansah mriki. Mriki alhamdulillah kula marem ayam nggih mendengar ceritane santri teng Pondok Qomarul Hidayah. Benten kali tenggen kula. Wong kadang yugane niku napa malih putri, nggih. Kadang dipondokaken iki keranten wis ana sing njaluk. Lho ngoten niku tenggen kula. Dan kadang njaluke janji 10 tahun. Lho, dereng sampak 1/2 tahun oleh 10 wulan niku pun ditagih. Lho, terus 10 tahun. Nggih 10 tahun niku dadine 10 wulan. Dan itu pun umum. Nek 10 tahun dadi 10 wulan, petang tahun dadi petang wulan. Jadi mereka cuma tabarukan karena wis ana sing ngedipi atau belum ada yang menanyakan di pondokna cekne cepet ana sing nakono. Sekarang ini terjadi perubahan paradigma tata cara bersantri berthalabul ilmi. Monggo kita analisa terus pun saged kembali seperti dulu, sehingga kita sak mangken iki butuh pemimpin-pemimpin yang betul-betul kuat, bener, jujur dan semangat untuk mempertahankan, bisa menyikapi keadaan situasi ngeten, mboten grubak-grubyuk nggih. Dan bukan kulitnya saja di dalam memahami Islam, tapi betul-betul niki. Jadi warisanipun Kanjeng Nabi bukan suatu yang bid'ah. Bahkan santri dan pondok pesantren itu nek pinela Al-Qur'an, menurut Al-Qur'an termasuk rizqun minallah min haitsu la yahtasib. Makanya angel tiang gada pondok gada santri. Kula semrat tenggene daerah putih Nganjuk. Wonten seseorang yang buat pondok sae mubeng kaca, lantai ini lantai 4 sampai 5, gedungi sae. Ternyata kosong melompong mboten santri ini. Niki bukti bahwa santri itu lan pondok pesantren itu harus dibina oleh orang-orang yang ketakwaanipun sampun tinggi nilainya. Kados napa sing terangkat Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dadi gandengane pondok niku kiai ini kiai yang yattaqillah. Mboten kiai yang diciptakan. Kiai yang karena duitnya akeh, pensiun saking penggaweane, akhirnya duitnya dienggo bangun pondok, dekne memposisikan diri sebagai kiai, akhirnya tidak nyambung. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Mila kula kepingin bagaimana kondisi santri dan pondok pesantren niku walaupun tidak menolak perubahan, tidak menolak modernisasi, tapi nilai-nilai salafiyah, nilai-nilai takwallah, nilai-nilai perilaku para ulama dulu ini kita tetap terus hidup, terus diugemi, terus dilaksanakan. Karena pondok pesantren adalah merupakan benteng terakhir bagi kekuatan-kekuatan, keyakinan-keyakinan dan agama kita. Para bapak, para hadirin rahimakumullah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah dawakan, santri nek kepingin hasil pikantuk uluman nafiah minimal 4 hal yang harus dimiliki. Pertama napa? Khulusun niyah, niat ingkang ikhlas. Mondok nawaitune thalabul ilmi, pados ilmu sing nafek. Bukan karena apa-apa. Dan alhamdulillah ngoten-ngoten itu sak mangke masih bisa kita pertahankan. Kula dereng pireng seorang anak mondok teng suatu pondok pesantren, engke nek wis mulai cekne dadi camat, dadi lurah, dadi bupati mboten wonten. Atau dadi pegawai negeri mboten wonten. Yang punya tujuan. Dene nanti di masyarakat ternyata dibutuhkan ke sana, yuk silahkan. Memang santri itu adalah suatu sosok yang siap pakai untuk hal-hal yang kepentingan masyarakat. Bahkan bisa dijamin nek santri didadekno camat, dadi lurah, dadi pamong, dadi pejabat-pejabat, korupsi yang sak melanda, jadi penyakit yang kronis di negara kita ini insya Allah akan cepatnya bisa selesai dan negara akan menjadi sehat kembali. Ternyata ngerti ndi sing halal, ndi sing haram, pundi sing bener, pundi sing boten bener. Wong teng masyarakat di luar sak mangke pun oleh boten napa gatekno dumateng agama, sampai maca al halalu ben wal haramu ben, yang semestinya al halalu bayyin wal haram bayyin diwaca al halalu ben wal haram ben, sing penting kasil. Loh ini yang ada di luar kita, di luar pesantren. Para bapak, para ibu hadirin hadirat, khulusun niyah. Yang kedua ridho syekh, ridhoni guru. Bagaimana santri sakit melakukan sesuatu yang menjadikan kiai ini gitu? Tentu akan memposisikan sebagai santri yang nurut. Napa sing didhawuhaken, napa sing jadi undang-undange pondok pesantren akan selalu diikuti. Bahkan pondok pesantren niku dawuh kiai yang 10 tahun yang lalu niku masih mengiang-iang diingatkan, lebih kuat daripada undang-undang yang ditempelkan di tembok-tembok hasil daripada kesepakatan para pengurus. Niku masih kuat dawuh kiai yang 10 tahun 15 tahun yang lalu, walaupun dengan bahasa yang sederhana. Itu yang ada di pondok pesantren. Jadi ridho syekh itu penyebab daripada ridhoni guru di mata. Itu kalau ini bisa, ulumun nafi yang diharapkan akan berhasil. Yang ketiga hiluzat, sangune sing halal. Mila kewajiban wong tua wali santri, kiriman-kiriman ingkang dipun kirimaken teman putra putri teman niki delekno rizki sing nyoto-nyoto halal. Ojo angger rizki wal kedual kadal-kadal sandal-sandal diuntal. Niku disangokno. Lha ngoten.
Akhirnya anak itu pondok niku mboten mikiri ilmu, cuma mikiri pakaian, mikiri awak ya. Makanya lemu-lemu lan modis-modis santri sak mangkene. Mboten kaya santri biyen. Secara ringkas sing keempat doaul walidin, doae wong tuwa loro. Panjenengan gak ada putra sal mriki. Alhamdulillah. Sak temene yang punya tanggung jawab besar memberikan pendidikan tentang agama, tentang akidah yang benar, proteksi, membentengi anak dari pergaulan-pergaulan sing boten bener niku kewajiban wong tua. Mila kanjeng Nabi dawuh, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa inna ma abaw yuhawidani aw yunassirani ayu majjisani. Niku wong tua yang dituding kanjeng Nabi. Tambahan kula dhewe ayu bajingani aw yumalingani. Rawahu Muslim kula. Dadi kanjeng kullu mauludin, bayi yang dilahirkan pasti lahir dalam fitrah, bersih suci, siap ditoto, siap menerima ajaran, siap menerima syariat, siap menerima tatanan-tatanan ingkang sae, fitrah ingkang sahihah. Putrane sinten mawon. Lho kok dadi pentolane maling, lho kok dadi tukang ngucut, lho kok penggaweane ngeten tok. Lah kok kelakuane teler, lah kok mengkonsumsi SS, narkoba lan sak piturute. Ini yang dituding fa inna ma abawahu. Kenapa anakmu jadi begini? Bukan berarti wong tua niku menyuruh anaknya jadi begitu. Tidak kontrolnya orang tua. Wong tua salah meletakkan putra putrinya pada pendidikan yang mementingkan salafiyah, diniyah, moralitas. Inilah yang akan dituding oleh kanjeng Nabi. Kenapa anakmu jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, jadi maling, jadi perampok, jadi gentuk? Nggih, dadi ngene. Itu wong tua sing tadi. Artinya apa? Kewajiban wong tua bukan hanya sekadar pinter gawe anak tok, tapi nek gawe anak wis dadi anake, mau diapakan? Dididik. Wong tua kewajiban pertama kali. Tapi kenyataan di Indonesia rata-rata orang tua niki tidak punya kemampuan didik anake mboten mampu. Lho alhamdulillah kok wonten pondok pesantren Qomarul Hidayah. Mbah Kiai Khalil dan semua pengasuh, semua asatid, ustadzat, semua keluarga besar siap menerima siapapun putra Anda. Kewajiban Anda siap diambil alih, siap ditekel, siap semuanya. Kiai siap mendidik anak sampean, minter anak sampean, bahkan menyelamatkan akidah putra putri sampean pondok mriku yang semula itu kewajiban wong tua lalu diambil alih dening para masyayikh ten mriki. Akhir wong tua pun terbebas dari kewajiban, tinggal ndelekno rezeki yang halal, rezeki sing genah, kersane putrane niki belajar niku tenang, istiqomah, disiplinnya timbul. Wong tua ojo lali mikiri ekonomi, mikiri zat sangu yang akan di. Karena apa? Tugas minterno anak, tugas nyelametno anak akidah sudah diambil kiai. Dan yang penting malih wong tua tinggal gawe anak saake-ake. Nek wis dadi uncalno nang pondok, kan ngaten. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu mulai mangke gawe anak sing akeh. Nek wis dadi uncalnan nang pondok Qomarul Hidayah. Lah ngaten nah. Lha napa? Wong tugase cuma wis ndalekno sangune mawon. Tuh pintere anak, akidah yang benar, yang sahihah, bahkan diharapkan bisa menjadi masyayikh, menjadi ulama besar, niku sudah diambil alih oleh kiai. Kan tenan para ibu-ibu. Kari mikir ya. Enak tenan nek. Tugas wong tua. Loh, berarti pondok niki sudah banyak jasanya kepada orang tua. Jadi wong tua saat ini tugasnya cuma ndolekno nafkah kali ya apa gawe adine putrine sing putrane sing pun ten mriki
cek nih pondoke tambah rame. Lah ngoten. Setuju, Bu? Bu. Iki kok meneng ae ana rupa gak ana swara. Medeni. Bu, nek bapak kalau jamin setuju. Gawe anak sing akeh nek wis dadi uncalno teng pondok Qomarul Hidayah. Setuju ya? Perlu mencetak kader yang baik, kader yang cerdas, bukan kader yang memble, kados hasil pilek pil-pil yang lain banyak yang memble. Ayo. Terus pundi? Umat sudah menjadi pragmatis. Inginane diwejang, ditentir, diarahkan, dikei fatwa, dikei tausiah. Lah tiba-tiba ambek berambang seperempat berubah. Ambek duit 10.000. Wah, iki husnul khotimah, iki duit 10.000. Dianggap yang memberi duit niku pekerjaan husnul khotimah. Malah oh iki kol jadid iki. Wingi sing 50 iku kol kodim, saiki 10 iki kol jadid. Nggih napa mboten? Lah kok guyu berarti di sini juga terjadi ngoten. Niki rupane ada yang dan hampir semua merasakan ngoten niku. Napa mboten susah kalau soalnya terjadi manusia-manusia yang pragmatis kayak ngoten. Bahaya. Mau dijadikan apa bangsa Indonesia, negara ini kalau umatnya sudah menjadi umat-umat yang pragmatis, dijoli duit, akidah melayang. Kalau inget terus pundi ke Khalil Pasuruan Al-Arif Billah nulis syairan ngeten mungeli. Ra'aitun nasa qad malu ila man indahul malu wa man la indahul malu fannasu anhumu malu. Enak sih irane. Balaghai wonten badeknya bersajak dan artine bener. Memang manusia diwatakno seneng duit, seneng keindahan, seneng kendaraan, seneng wanita yang cantik, sing full press body koyok Manohara. Padahal Manohara niku Manohara yang lebih cantik banyak di sini. Nggih. Zuyyina linnasi hubbus syahwat al-ayah. Itu manusia. Loh, sinten Kiai Hamid Pasuruan nulis tenggene pintu, di belakang pintu langit. Ra'aitun nasa qad malu, ingsun ningali manungsa qad malu teman-teman padha condong. Padahal malu bahasa kita itu kan isin lah ngoten nggih. Malu ilaman indahul malu, marang wong sing anduwen duit. Manungsa wis padha condong marang wong sing padha duit-duit. Padha menyampaikan dukungan kesenangannya pada orang yang punya duit. Waman la indahul malu, sinten tiang atau tiang sing boten gada duit, fannasu anhumu malu, mongko manungsa nyingkir sangka tiyang sing mboten gadah duit. Ayo winginane sapa sing cuma ngedirno ngendelno jujur lan bener, coba saged dadi napa mboten? Sedaya ngeten nggih. Bil fulus kulu syai'in. Dadi sakniki gawe pemimpin, dolek pemimpin, hitungannya adalah fulus. Lah kalau sudah negara isi ini kayak ngoten, bagaimana nasib kelanjutan? Coba sak mangke sing dadi-dadi niku, sing kepele-kepele teng pilek-pilek niku. Niku dikenal jujur lan benere, napa dikenal fulusnya? Fulus nggih? Nek ngono pemimpin itu nilainya dengan fulus. Ini gawat niki. Mila gawe anak sing akeh
Balik mana ibu nggih? Karena dadi uncal nang pondok Qaumul Hidayah kersane dididik, diwejang, digembleng kali Mbah Kiai Khalil Majid, kersane dadi pemimpin-pemimpin kader yang bener, jujur, pinter, teger. Lho ngoten lho. Nggih Bu nggih, setuju Bu nggih? Lah keadaan kados mekaten iki dos pundi? Napa malih mangke niki ngadepi pilpres masyaallah. Sing diiling bakal oleh apa maneh. Ini loh, kalau sudah demikian repot. Manusia kalau sudah menjadi manusia yang serba pragmatis, bahaya. Implikasinya terhadap umat, kita sulit menghasilkan pemimpin yang benar, pemimpin yang baik, pemimpin yang akan mikir umat, dan tidak akan pernah ada menghasilkan aturan undang-undang yang baik. Kenapa? Karena semua sudah dikelilingi oleh orang-orang pragmatis, orang yang berdua. Sinten yang pragmatis niku ngeten gambarane. Yang pragmatis itu yang menganggap politik hanya sebagai batu loncatan untuk meraih kepuasan materi, dan akan menguasai sumber-sumber materi demi untuk kepentingan dirinya. Niku orang pragmatis. Yang kedua, orang pragmatis itu orang yang tidak pernah mempunyai ideologi, tidak punya keyakinan, sehingga mudah dia menjadi kutu loncat. Pindah ini, pindah partai, pindah ngeten, pindah. Ndi sing kira-kira nguntungno pindah. Dia sudah tidak punya wajah, rai gedek, tidak punya isin. Kanjeng Nabi ndawuh, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Nek kon gak duwe isin, ora duwe wirang, sak karepmu. Ini bukan berarti Kanjeng Nabi mempersilahkan, ngancam Kanjeng Nabi ini. Akan terjadi pergeseran nilai, akan terjadi degradasi moral, demoralisasi. Dan sekarang kita niku ngelus dodo ndelok keadaan. Kenapa muncul manusia pragmatis? Umpama dua ideologi yang benar, tentu ideologi akan berlawanan dengan ideologi yang sahihah, yang benar. Mangke sampean ningali tiyang mudahnya meninggalkan itu. Hanya kepentingan kursi, dia lupa dilahirkan oleh apa, ditunjuk sebagai apa, diamanati nopo, diberi misi-misi apa, lupa hanya karena kepentingan. Niki sama ke pilpres ini betapa mudahnya mereka merokok, berapa mereka hanya untuk kepentingan dirinya. Wong winginane wonten partai niku yang dibabat habis dientekno ambek partai yang lain. Lho ngoten mboten gadah pegel, malah sing ngentekno niki malah didukung sak mangke niki. Itulah keadaan bahasa nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Mestine nek wong bener, lho iki sing ngentekno, ayo kita toto, kita hadapi. Lho malah mboten malah. Berarti ini ada kepentingan, dan kepentingan bukan kepentingan umat, tapi itu kepentingan pribadi. Kita mboten percaya, hilang kepercayaan kita kepada mereka sing koyo ngoten niku. Apalagi di dalam Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang terbesar. Bagaimana tidak besar nyuwun sewu? Pengurus tingkat PW-nya saja sudah 30 sak mangke. Punya kepengurusan tingkat PC, selain PCI yang di luar negeri yang sudah 47 PCI, niku tidak kurang 339 pengurus PC sak Indonesia. Jawa Timur mawon PC-nya 44. Sak Indonesia selain luar negeri niku 339. Tingkat MWC-nya 1730. Tingkat rantingnya 27.125. Belum karnya, belum yang tingkat kuburan. Lah ya napa kok? Sebab ten NU niku mboten wonten aturan nek tiang pejah meninggal dunia lalu dicoret dari keanggotaan mboten. Malah dikirimi ila hadrati. Artinya dia masih dianggap anggota. Wonten konjeri, sapa sing mati? Oh iku anggota NU.
ila hadrati sifulan al-fatihah, dikirim al-fatihah ya. Berarti kenapa? Karena dia masih dianggap anggota. Jadi NU niku organisasi yang besar sekali, belum muslimatnya, belum fatayatnya, belum ini. Lho sak mangke niku kebesarannya niku dipertanyakan. Alhamdulillah sak mangke menyatu. Winginane niku kebesaran NU yang meraksasa itu hanya besar jumlahnya, tapi bukan besar produksinya, bukan besar keputusannya, bukan besar tindakan-tindakannya, besar namanya saja. Ternyata mereka itu masih ana belum nahnu. Mereka sik dewi-dewi winginane sehingga terjadilah perpecahan-perpecahan sih. Alhamdulillah para bapak para ibu, tanggal 22 Jumat malam Sabtu bulan Maret ingkang kala wingi, bulan Juni bulan Maret nggih niku para kiai kempal tenggene PWNU tidak kurang 35 kiai, masyayikh pentolan, masyayikh simpul-simpulnya umat, bahkan masing-masing menjadi panutan puluhan ribu umat kempal PWNU, menyatakan satu, membahas kriteria pemimpin sebagai kesadaran para ulama, para kiai. Karena apa? Nasbul imamah selama ini dianggap fardu kifayah, ternyata hanya semacam wacana. Ya belum sampai syaratnya apa, nggih, rukunnya apa, belum. Malam itu dibahas ngantos jam 12 malam. Akhirnya menurut fikihnya, kalau kita milih adu jangkrik, tentu milih jangkrik sing kuat, sing menangan. Lah ngaten ta nggih? Kalau kita ingin milih jago tinju, tentu jago tinju sing koyo bangsane Matasan. Semerap Matasan. Mike Tyson niku. Lho niku kan terus mlebu Islam, terus kanca-kanca nggen kula diceluk Matasan. Memang sederenge mlebu Islam niku kiambake niku selalu kanca-kanca nek manggil Matasan main, Matasan main. Mungkin barokah dipanggil Matasan akhirnya mlebu Islam. Itu kalau milih jagoan. Tapi kalau mau milih pemimpin, yang menjadi tolok ukurnya adalah ideologinya, akidahnya. Akhirnya apa? Setelah disaring-saring, karena Indonesia mau milih pemimpin, dari 3 pemimpin ini ternyata ideologinya yang sama, yang siap dititipi ideologi dan aswaja Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah, juga punya komitmen, kontribusinya besar, dan dia menjadi kader Nahdlatul Ulama, sekarang menjadi salah satu mustasyar di Sulawesi Selatan, dan orang tuanya niku pembina pendiri Nahdlatul Ulama teng Sulawesi Selatan. Akhirnya kiai-kiai sepakat wajib hukumnya mendukung milih Pak Yusuf Kala sebagai presiden di negara kita. Loh niki kesepakatan ulama, kula namung cerita. Loh apa ulama sudah main politik? Tidak. Ini murni fikih. Nggih. Kebetulan ada pilpres. Ulama-ulama berkumpul membahas kriteria pemimpin. Ternyata pemimpin yang banyak kriteria yang bisa dipenuhi walaupun boten sempurna. Nggih, ternyata ngumpul tenggene Pak Yusuf Kala sing tiange cilik endek niku. Brengosen. Sing winginane terus brengose kari separo. Artinya apa? Ternyata ulama ini bukan hanya peninggal dohirnya yang terang, tapi basirohnya ini yang menerangi. Gak ndelok dedeg, gak ndelok jenggrenge, gak ndelok performan bentuk dan anunya. Ternyata
Ini masalah kita, ini pilihan harus, tidak boleh, tidak harus hukumi memilih Yusuf Kala sebagai presiden. Dan itu kalau berhasil, pertama kali sejarah akan diciptakan di Indonesia. Kader Nahdlatul Ulama menjadi orang RI pertama di Indonesia niki. Nek ngoten niku lebih cepat, lebih baik. Saya kira itu akan lebih membanggakan kita semuanya. Duka teng mriki. Kira-kira lanjutkan apa lebih cepat, lebih baik kira-kira. Nah ibu-ibu terus lanjutkan. Terus ibu-ibu, tapi lanjutkannya yang lebih cepat lebih baik loh, ngoten lho. Lanjutkannya yang lebih cepat, yang lebih baik. Nek lanjutkan diomong tok, tapi tidak lebih cepat. Lah ini kan tuas-tuas nih. Para bapak, ini pilihan ulama yang belum pernah terjadi dalam suatu sejarah. Setelah tahun 80-an, niki baru pertama kali ulama menjadi satu, dan bukan hanya kepentingan untuk pilpres, tapi kepentingan untuk seterusnya apapun yang dihadapi demi membesarkan Nahdlatul Ulama. Ulama menyatu. Panjang semerap Kyai Khalil bin As'ad kali Kyai Fawaid bin As'ad selama ini belum pernah ketemu, tapi dalam urusan ini menjadi satu. Sak mangke menjadi pembicaraan, apa gerangan penyebab kok wong biyen-biyen iki mboten ketemu, dalam hal ini mereka ketemu semua. Kula niki sampe kualan di PWNU. Orang yang dulu ndak mau ke PW, ndak mau ketemu, ndak mau nyopo, sak meniki niki menyatu. Napa mal ibu-ibu yang kemarin merasa kecewa dengan pilgub. Nggih Bu nggih. Iki koyok-koyok badhe napa melampiaskan kekecewaannya. Wis gak oleh gubernur gak apa-apa, sing penting oleh presiden terus ya. Leres napa mboten Bu? Ini para bapak, ini masalah. Ada yang tanya, apa ini untuk NU tidak melanggar khitoh? Tidak. Karena khitoh NU itu dilahirkan justru dalam rangka untuk bentengi akidah, mentadbikut syariah. Bagaimana syariah sakit diamalkan untuk dimasyarakatkan, dan untuk mencapai tujuan itu satu, harus amar ma'ruf nahi an mungkar, dan dakwah ditingkatkan. Dan kita tahu dimanapun setiap ruang pasti di situ ada mungkar, ada ma'ruf, dan disitulah kita bergerak. Di politikan ada mungkar, ada ma'ruf. Mari yang mungkar kita nahi, kita larang, kita genen, kita bangun, kita dandani. Di pilpres ada mungkar, NU berbicara bukan pilpresnya, tapi bicara tentang mungkarnya. Apalagi berkenaan dengan akidah. Aswaja akidah Ahlussunnah Jamaah samakin dalam lingkaran setan. Digerogoti dari mana? Dari aliran keras, dari aliran liberal. Napa mal sak mangke niku apa yang didhawuhkan dening sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nata sahabat Abdullah bin Mas'ud mekaten, dawuh mekaten. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dawuh mekaten. Wa mal am illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. La aqulu amun amtar min am, wala aqulu amun akhsabu min am. Wala aqulu amirun khairu min amir. Walakin aqulu bidhahabi khiyarikum wa ulamaikum. Fayahdusu qaumun yaqisunal umur biuqulihim fayandarisul Islam wa yanthalim au kama qala. Setiap periode yang datang, mongso sing teko, tahun sing dugi, pasti nilainya lebih jelek, lebih bobrok dari tahun-tahun kemarin. Dawuh sahabat Abdul, engson ora ngomongno tahun wingi udane luwih deres, pertanian tumbuh subur, perekonomian meningkat, ekspor import maju, perdagangan menjanjikan. Bukan itu yang aku katakan, tapi yang aku katakan tiap tahun periode yang datang nilainya lebih rusak,
lebih bobrok bidzahabi khiyarikum wa ulamikum. Karena apa? Hilangnya kader-kader terbaik, kader-kader pilihan lan banyaknya ulama ingkang sampun ditimbali ingkang kapundhut kembali nggih, sehingga sisanya adalah kaumun yaqisunal umur biukum, kaum generasi yang hanya mengandalkan akal pikirane, melepaskan hubungan muamalah baik perpolitikan, sosial, ekonomi dilepas dengan urusan agama. Mereka mengandalkan kekuatan akalnya untuk menentukan semuanya. Niki yang kita kenal dengan liberal. Liberal sak mangke niku sudah ada di mana-mana, di ekonomi, di politik, di ngatur agama, di semua muamalat sudah terjadi liberal. Dan ini mengancam akidah ahli sunnah wal jamaah. Sampeyan krasa napa mboten, Pak? Nek aswaja sedang terancam niki kraos napa mboten sampeyan? Bu, teng Kediri niku wonten muslimat ditandingi muslimat. Ternyata muslimat tandingan niki bukan muslimat yang fahami ahli sunnah wal. Teng Lamongan MWC niku ditanding MWC tandingan yang ternyata MWC-nya ini bukan MWC yang Nahdlatul Ulama, tapi MWC yang tiruan, yang berfaham lain, berfaham kata fahami Saudi Arabia, maulid bid'ah, khol haram, ziarah kubur musyrik. Sekarang terjadi di mana-mana. Ini yang bahaya. Dan sekarang faham-faham nganti itu sedang gandol tetep di kekuasaan. Kalau mereka punya kekuasaan akan mudah memberangus akidah-akidah yang benar. Mekah Medina dikuasai orang Wahabi yang gandol tentang kekuasaan. Akhirnya dalam waktu yang singkat Mekah Medina yang dulu negara ahli sunnah wal jamaah, ulamanya ahli sunnah, akhirnya berangus sekarang menjadi negara Wahabi. Negara yang ziarah Kanjeng Nabi dibatasi, tentara bengok-bengok, haram, hajah haram, Siti Rahmah haram, Siti Rahmah diharam-haram. Wonten kanca sing minter, betul tuan, semua haram. Mekah juga haram, masjid juga haram, Masjidil Haram. Lah napa-napa, masya Allah. Ini yang menguasai tempat-tempat yang sangat bersejarah. Bahkan salah satu rukun Islam kita harus pergi ke Mekah dikuasai orang Wahabi. Lah Indonesia nek kok ngoten terus pundi? Kita tidak boleh berspekulasi. Kita tidak boleh husnudzon. Kita harus waspada, harus cerdas. Agama butuh proteksi. NU aswaja butuh benteng. Dawe Imam Al-Mawardi tenggene kitab Ahkam Shalah, ad-dinu usun was sultan haris wa ma la ussalahu famahdum wa ma la harisalahu fadha'i. Agama ini ibarat pandemen, pada suatu bangunan yang indah, yang sempurna, bangunan yang luar biasa kekayaannya, lengkap semuanya. Lah ini butuh penjaga. Penjaganya siapa? Sultan, pejabat, birokrasi, pemerintah. Jadi Islam niku butuh proteksi, agama butuh proteksi, NU butuh proteksi, akidah butuh proteksi. Sinten proteksinya? Yang memprotek adalah kekuasaan. Tentu kekuasaan yang bisa dititipi. Dari sekian calon-calon penguasa yang bisa dititipi dan punya komitmen, punya kontribusi, hanya lebih cepat lebih baik. Dan itu tertulis hitam di atas. Tertulis. Kula membaca tulisan itu. Yang kita pentingkan keberangkatan kiai-kiai ngoten niku karena akidah, bukan karena kedudukan. Kiai diiming-iming yang lain yang lebih besar, enggak. Ini akidah. Dan sekarang ada keutuhan persatuan kiai, nikmat yang besar, kemenangan sebelum kita perang.
Wau kiai sampun dawuh kalah menang bukan menjadi perhitungan. Tapi kalau yakin dengan keutuhan persatuan niki bentuk kemenangan, Allah akan menganugerahkan kemenangan-kemenangan yang lain. Terutama saat ini kesempatan ada di hadapan kita. Jangan tergoda dengan iming-iming berambang seperempat, isu permi Indomie. Sekarang Indomie sudah menggema di mana-mana. Hati-hati. Umpama diterima kanggo ngapokno, lah ngoten ta nggih, wis tak trimo cek kapok, cek kecelik. Monggo. Yang penting tanggal 8 ojo lali contreng. Semua sudah ada di ojo lali kadernya. Ini bukan pengarahan, tapi dari segi fikihnya harus wajib nih. Para bapak, para hadirin rahimakumullah, kembali dumateng masalah bagaimana sedaya niku saged terjadi kalau pondok-pondok pesantren kembali ke jati dirinya, kembali di dalam rangka kita terus menjadi sumber bibit-bibit pemimpin-pemimpin yang cerdas, yang benar kalau napa malih wonten hadis badatin ghariba wa sayadu ghariba fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati wa tadawu malih alladzina yuslihuna idza fasadan nas wa tadawu malih alladzina yuslihuna ma afsadahun nas. Agama Islam niki turun dalam keadaan asing. Setelah itu mengalami zaman emasnya, zaman kemapanan. Setelah melanjutkan kemapanan, mulai terjadi tabdzir, mulai terjadi berlebihan. Akhirnya merosot. Wasayaudu ghariba. Sak mangke niku sudah gharib, asing. Yang dimaksud asing niku mboten arek nom-nom sing suka anting-antingan, arek lanang-lanang niku. Kadang irunge dikei giwa, rambutnya dikuncir, awake di tato. Mboten niku yang dimaksud gharib. Nah, kadang-kadang mbok dene itu kelangan giwang ternyata digawe putune sing lanang sing wis umur 21-22. Bukan itu yang gharib. Yang gharib itu mematikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, lalu dihidupkan oleh orang-orang yang gharib. Mereka berusaha menghidupkan sunnah yang sudah mati, atau kerusakan-kerusakan yang terjadi baik manusianya, tatanannya, aturannya dihidupkan, dibenahi, ditajdid, diislah. Apa yang terjadi di tengah masyarakat, kecenderungan manusia sudah memikir hal-hal yang bersifat materi, lupa bahwa dirinya itu sebenarnya manusia proyeksi akhirat. Niki dihidupkan kembali, diilingno. Anda, kita semua diciptakan Allah ada sebagai makhluk proyeksi akhirat. Oleh karena itu, mari, dan yang bisa begitu namung pondok pesantren. Yang punya uswah hasanah, qudwah hasanah hanya pondok pesantren. Sama ningali IAIN Surabaya, Unsuri Surabaya, pernah rektor niku di demo, dilebokno kamar, dikunci ambek mahasiswa. Apa tumon ngoten niku terjadi di pondok pesantren? Tidak akan pernah terjadi. Karena mereka takzim ikramnya kepada guru, karena guru menjadi qudwah, menjadi imam yang diikuti. Tapi kalau di lainnya sudah terjadi pergeseran di pondok pesantren. Tercipta antara kiai kali santri terus menjaga makomnya masing-masing. Kula mboten tau krungu ana pondok pesantren santri dimuteng kiai niku mboten. Nek niru-niru apa yang dilampahi kiai pancen nggih. Nggih, nek njukuki jambu lan peleme kiai krana kepingin oleh barokah pancen nggih. Bareng kecekel awakmu iki mestine kan jaga aja sama peleme jambune kiai. Lah wong kiai niku orang yang
berhati besar, pemaaf, orang yang loman. Ilmu ni mawon dikekno teng santri napa malih jambulan peleme. Ilmune niku didum-dumaken, ilmune diweh-wehaken. Ridho. Berapa nilai ilmunya? Napa malih cuma jambulan pelem terus. Niki dasar santri sing perlu ditentir malih, dibenahi malih niki. Tapi yok nopo memang begitu, kiai tetap akan ridho. Nopo oleh hanya itu, tapi nggih mbok yo ngerti yo. Kira-kira ilmu niku kan nek kepengin ceket dadi uluman nafi'ah kan butuh lim, butuh perekat. Saman ngelimi kiai niku yamun-yamene pun lim sing ceket napa lim sing metel ngoten niku. Nggih. Sing gelok kiai malah diruwuki tambah di mestine kiai yang sudah memusatkan perhatian untuk mendidik niku wali santri sing tahu diri. Mbok ater-ater napa? Oh, napa seminggu sepisan sowan ninggali salam templek. Napa? Mriki nggih ngoten nggih. Alhamdulillah. Wong kiai sudah mengerahkan segenapnya. Nggih. Wis kadang-kadang santri teko iku gak ro iki anake sapa, teko dhewe tunuk-tunuk teko dhewe. Gak ngerti anake sapa. Kadang 3 tahun kiai mboten kenal iki anake sapa satu. Lho ngoten iki kepingin anake oleh ilmu sing manfaat sing ceket. Wong lime mboten ketapek ceket. Ini kira-kira mungkin yang perlu kita gali kembali dan perlu kita kembalikan. Monggo. Nggih. Di dunia sak mangke sudah menunjukkan sifat pancarobanya, tuanya dunia niki yang sedikit ngerem, sedikit jangan meluncur, mempercepat kiamat, hancurnya dunia ini. Sedaya kalau berpusat kepada pondok-pondok pesantren yang terus mengembangkan moralitas akhlak karimah, lelampah-lelampai para nabi, para rasul, khususnya Nabi besar Muhammad SAW. Niki harus menjadi perhatian yang besar. Pondok pesantren telah diakui oleh pemerintah selama ini sebagai pendidikan yang tertua, yang banyak jasanya. Tapi pengakuan itu masih belum mencukupi, belum seimbang dengan jasa yang telah diperbuat oleh pondok pesantren. Oleh karena ini mudah-mudahan nantinya pondok pesantren akan disejajarkan bahkan lebih tinggi nilainya, makomnya daripada pendidikan-pendidikan yang lain. Karena pondok bukan hanya sekadar minterno anak, tapi sekaligus bertanggung jawab supaya anak didik ini yo pinter, yo bener. Yo pinter, yo bener. Kalau pendidikan yang lain di luar sini mungkin hanya kepingin cepat akalnya cerdas, dipompa menjadi anak yang pikirannya cemerlang, tapi tidak menjamin anak-anak itu benar. Itu di luar, tapi di pondok pesantren benernya anak justru ini menjadi garapan-garapan utama, prioritas di muga-muga pondok pesantren Qomul Hidayah, Mbah Kiai Khalil Majid Bunyai dan semua keluarga besar, para pengasuh, para hadirin hadirat, wali murid, wali santri, dening Allah ditambahi berkah hidupnya, panjang umurnya, terus dados jimati negara, jimati bangsa, lan saged dirasakan berkahnya untuk umat dan untuk bangsa, dan pada akhirnya sedaya keberkahan termasuk kula wangsul dugi mriki mendapatkan berkah dari pondok pesantren Qomul Hidayah. Al-Fatihah. Ar-Rahman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wa sallam. Allahumma ya Allah salli ala Muhammadin tibbil qulubi da'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha nuril absari wa dhiyaha wa ala. Allahumma ya Allah ukhrusna bi anika allati la tanam wa kunna bika allati la rahamna bika falana anta waliyuna anta nasr anta maljauna kam min ni'matin an'amta 'alaina biha syukruna
wa kam min baliyatin ibtalaitana biha sabruna wa ya man inda ni'matika biha falam yahrumna wa ya man inda baliti alaina biha sabrun falam yahdhulna wa ya man idza akhati adwan salam qad falam yafdahna anta ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wasallim. Allahumma ya Allah anta dzul fadil azim wa anta dzul karam tafaddal aina ya Allah al hadin wal hadirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bifadlika wa rahmatil istiqamah was sa'adah was siyadah wa riyasal amanah wal fatana was sihah wal afiyah al mu'afah was syafa'ah wal iffah wal qana'ah was ziyadah was zahda al barakah fid dunya wa dunya al akhirah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfad qurratan la tanqati wa murafaqatan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jinanil khuld. Allahumma la takilna ila nafsina tarfata ainin wa la tanzi' minna salihah ma ataitana ya karim ya karim ya karim. Allahumma hadi ila tariqiz zuhdir rasyad wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam bi adadi kulli harfin jarabil qalam. Allahumma ya innaka ta'lamu ma nahnu fi ma nadlu wa nartajih min rahmatika fi amrina kullih fassir lana ma fi safarina wa ma natlubu min hawaijina wa qarib alaina al masafat wa sallimna min al ailal wal afat wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusad alaina man la yarhamuna wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa la tusallit alaina man la yarhamna bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma a'tina amal raja wa faqul amali yahu 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 ya man bi fadlihi li fadli nas'al ilahil ajal al ajal al ajal ilahil ijabat al ijabat al ijabah ya man ajaba nuham fi qamih ya man nasra bi rahmal a'daih ya man radda yusuf wa yaqub ya man kashafa durra ayyub ya man ajaba da'wat zakaria ya man qabila tasbih yunus natta nas'aluka bi asrari ashabi hadhihi da'awat al mustajabat أن تتقبل ما بدعوناك وأن تؤتينا ما سألناك وأن تجزل لنا وعدك الذي وعدته على عبادك الصالحين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد Sholatul ladzina ta'ala. Kirang langkung nyuwun pangapunten wonten kata dalil ingkang klentu nyuwun dilesaken. Muga-muga panjenengan sedaya ngisi sisa siniki istighosah, istighfar lan muga barokah. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.